Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih. Kemudian, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Devil ya. The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Oke, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan, teman-teman, ya kan? Tentang bagaimana sih sebenarnya energi kehidupan kamu saat ini ataupun selama ini. Mohon maaf, memang dapat aku akui ya, banyak banget orang yang iri, dengki, benci, ingin menghancurkan, dendam, ya, nggak senang, nggak suka, toxic, wow banyak banget, ya, selalu memandang sebelah mata kehidupan kamu, ya pokoknya semuanya. Nah, jadi memang dari kartu ini nggak ada positif-positifnya sama sekali teman-teman, ya kan? Banyak banget energi yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Dan mungkin ada beberapa dari kamu yang merasakan dampaknya, ya kan? Dampak dari energi-energi tersebut. Karena selain itu, aku juga melihat ada fitnah, ada domba, dan bahkan ada magic. Apalagi ketika ada magic di sini, teman-teman. Ya kan? Kalau dikatakan ada magic di dalam sebuah kehidupan, ya memang sih mungkin nggak semua bisa berdampak ya. Oke. Tetapi aku yakin, ya, beberapa dari kamu juga merasakan dampak yang cukup besar, signifikan ya dari adanya magic ini dan fitnah tersebut. Oke, terlepas dari hal apapun itu deh, teman-teman. Kita akan lihat teman-teman ya bagaimana cara mengatasi orang-orang seperti ini ya kan. Orang-orang yang toksik, yaitu orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu. Kemudian, pada kartu yang kedua aku punya Ten of Swords ya, ada 10 pedang. Jadi kalau lihat dari tujuannya, melihat dari tujuannya, ya jelas satu, ingin menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh. Ya, menghancurkan semua akses kebahagiaan kamu, termasuk rezeki, kebahagiaan rumah tangga, kesehatan, keluarga. Ya, jadi memang benar-benar dibuat gaduh banget, ya. Nah, itu dari fitnah, adu domba, dan bahkan magic. Oke. Nah, bagi kamu yang mungkin sudah merasakan energi ini, teman-teman. Jadi satu hal yang memang harus kamu lakukan di sini ketika sudah terkena magic dan guna-guna, ya. Kamu jangan pernah takut, kamu jangan pernah pesimis dan berputus asa dengan kondisi apapun. Ingat, kamu masih memiliki Tuhan yang selalu saja senantiasa melihat kamu, ya. Selalu senantiasa eh, memberikan kamu sebuah keberkahan sebenarnya. Namun, karena mungkin ketidakyakinan kamu yang begitu mendalam, teman-teman, kamu selalu terbuai ya dengan opsi-opsi yang lain. Contoh seperti ini. Ketika mungkin kamu sakit, ya kan? Mungkin kamu lebih banyak ikhtiar terhadap orang lain. Oke, sebuah bentuk ikhtiar itu no problem, tidak masalah, teman-teman. Ya, tetapi jangan abaikan, jangan lupakan gitu loh, doa-doa kamu. Artinya kamu juga harus lebih banyak memperbaiki diri kamu terhadap Tuhanmu masing-masing. Jadi itu sangat penting. Ya, tingkatkan kembali hubungan secara spiritual terhadap Tuhan, teman-teman. Maka mudah-mudahan nih, ya mudah-mudahan kamu akan bisa melewati ini semua gitu. Ya. Nah,
Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Wow, ini luar biasa banget loh, ya kan? Kenapa aku katakan demikian? Karena Wheel of Fortune ini kartu yang menggambarkan, menunjukkan tentang bagaimana roda keberuntungan kamu akan berputar. Roda kehidupan kamu akan berputar. Ketika roda kehidupan kamu sudah berputar, maka keberuntungan-keberuntungan besar akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan situasi kondisinya bakal berbalik. Dia, mereka, orang-orang yang selama ini iri dengki, jolim, jahat, ya kan, suka ngirimkan magic, guna-guna, memfitnah, mengadu domba, teman-teman, mereka bakal hancur kehidupannya. Bagaimana cara menghancurkan mereka, teman-teman? Ya, nothing, tidak ada. Kamu cukup menyerahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Percaya bahwasanya setiap perbuatan jolim pasti bakal ada karmanya. Dan ini, Wheel of Fortune ini cukup menunjukkan tentang bagaimana ketika kebangkitan kamu itu akan menghancurkan kehidupan mereka secara menyeluruh, ya, atau mungkin perlahan demi perlahan, teman-teman, karena seakan-akan perubahan kehidupan tadi itu akan kebahagiaannya bakal terbalik gitu loh, ketika mungkin kemarin mereka hidupnya senang, bahagia, sukses, ya kan. Kemudian kehidupan kamu terpuruk karena jalan keresahan kamu ditutup, kamu dibuat jatuh sakit, teman-teman, maka akan ganti ya. Ya, mereka akan merasakan apa yang kamu rasakan dan bahkan lebih sakit, ya, lebih menyakitkan daripada apa yang pernah kamu alami selama ini, teman-teman. Jadi kun fayakun. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki ya, serta finansial ekonomi ya, dari teman-teman Aries dalam pekan ini. Nah, pada kartu yang pertama aku punya 8 cangkir ya. Oke, 8 cangkir ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Aries. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan ya tentang sebuah kondisi keadaan yang dimana memang aku akui, teman-teman, ya, ada kesedihan, ada keterpurukan dan ketidakstabilan ya. Jadi masalah utama memang keuangan. Oke, terlepas dari apapun masalah yang terjadi, teman-teman, kita akan lihat dalam bagian ini apakah ada sebuah indikasi ekonomi ataupun keuangan kamu akan kembali bangkit, akan kembali stabil ya. Kemudian aku punya Three of Wands, ada 3 tongkat. Oke, 3 tongkat ini muncul hadir, teman-teman, untuk energi kartu ketiga. Persiapkan dirimu, teman-teman, untuk sebuah kehidupan baru yang akan segera terjadi dan kamu alami, kamu rasakan. Ya, sebuah transisi kehidupan baru yang dimana di dalamnya akan begitu banyak pencapaian, akan begitu banyak keberkahan. Ya, hal-hal baik akan segera terjadi di dalam kehidupan kamu dan persiapkan dirimu untuk bangkit dari segala keterpurukan. Karena memang masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu dapat aku akui, teman-teman, itu cukup banyak banget dan bahkan mungkin ya hanya sebuah keajaiban yang bisa menyelesaikannya. Dan ternyata ada the magician, ya. Jadi kalau dikatakan ada keajaiban, ya aku lihat bakal ada keajaiban di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi ujian yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini ya memang pada intinya harus kamu hadapi dengan ikhlas dan sabar, teman-teman. Ya sampai kapan? Ya sampai kamu benar-benar sukses lah. Pada intinya jangan pernah berputus asa. Ketika kamu meyakini Tuhan itu ada dan adil kepadamu, teman-teman, maka kun fayakun. Keajaiban ini akan mengubah total kehidupan kamu secara menyeluruh. Ada kehidupan ekonomi rezeki yang bakal berlimpah untuk kedepannya. Oke, dan bahkan lagi dan lagi ya, teman-teman, tidak akan ada satu orang pun yang bakal bisa untuk menghalangi, menutupi ya kebaikan yang akan Tuhan berikan kepada kamu. Jadi seperti itu. Dan bahkan mungkin ketika kehidupan kamu tuh sudah mulai menunjukkan sebuah peningkatan-peningkatan yang cukup tajam dan drastis, teman-teman. Iya, mereka orang-orang yang mungkin selama ini selalu banyak berkontribusi membuat kehancuran di dalam kehidupan kamu. Mereka juga bakal menuai ya karma yang setimpal nantinya. Oke, next. Poin berikutnya ya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Aries dalam pekan ini? Aku punya Two of Wands ya, 2 tongkat. Kemudian ada Seven of Swords ya, 7 pedang, dan aku punya The Star. Oke. Sesulit dan serumit apapun kehidupan masalah rumah tangga kamu ya, teman-teman. Ya.
aku lihat bakal ada jalan penyelesaian yang baik, bakal ada solusi ya untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Terlihat bagaimana kehidupan rumah tangga kamu akan kembali stabil, lancar, ya, akan kembali harmonis. Dari rezeki, kemudian ada konflik, mungkin seperti itu. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara memperbagi komunikasi ya. Komunikasi yang baik, teman-teman, hubungan yang baik. Oke, maka mudah-mudahan semuanya akan terselesaikan. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran ya. Nah, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Aries yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya Six of Wands ya, ada 6 tongkat. Kemudian aku punya Ace of Cups, kartu cangkir, dan aku punya Queen of Wands. Oke, melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran dari teman-teman Aries ya. Jadi dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan kok ya, bahwasanya hubungan berpacaran kamu itu ya, aku akui teman-teman, energinya positif banget. Seseorang yang benar-benar sangat berkomitmen menjaga, menjalin hubungan dia dengan cukup baik. Ada keberkahan, keberuntungan. Jadi kamu cukup beruntung. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk selalu bersyukur ya dengan segala hal yang ada, teman-teman. Ya, karena ada satu hal yang memang harus kamu waspadai di sini ya. Ada sebuah energi yang lagi memantau ya kan. Sepertinya berusaha untuk mungkin ya ingin menjadi pihak ketiga, menghasut, merebut dan mendapatkan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Emperor teman-teman. Wow, bagus banget. The Emperor ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah energi besar akan datang kepadamu, teman-teman. Seseorang yang bakal berkomitmen. Ya, seseorang yang sangat bijaksana dan dewasa. Mungkin memang dari segi usia terlihat lebih tua dari kamu. Tetapi memang ini sesuatu yang cukup dan sangat mengejutkan loh. Ketika kedatangannya, kehadirannya ini ya ingin langsung berkomitmen gitu. Jadi tanpa basa-basi, artinya mungkin tanpa proses berpacaran lah ya. Nah, jadi memang ini sesuatu yang sangat mengejutkan karena mungkin selama ini juga kamu terlihat seperti sudah mengenal dia dengan cukup baik, teman-teman. Ya. Nah, kemudian aku punya 7 tongkat ya. 7 tongkat muncul hadir. Jadi mungkin selama ini dia tahu bagaimana kesulitan kamu, bagaimana mungkin perjalanan kehidupan asmara kamu yang selalu saja menuai sebuah kegagalan, ya. Jadi kali ini teman-teman dengan hadirnya dia di dalam kehidupan kamu mungkin akan membawa sebuah perubahan gitu loh. Ya kan akan membawa sebuah dampak baik, positif di dalam kehidupan kamu, ya. Dan sebenarnya sih cukup beruntung ya ketika menemukan sosok orang yang lebih dewasa, teman-teman, yang bakal mungkin menuntun kamu ke dalam kebaikan-kebaikan. Oke, next, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, aku punya 2 pedang, kemudian aku punya The Lovers, dan aku punya 8 koin ya, mohon maaf. Nah, oke, untuk teman-teman Aries ya, welcome banget ya sebenarnya, karena kan energi terbalik. Welcome banget ya dengan energi yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Kamu cukup merasakan ya nyaman ya, kenyamanan lah dengan dia. Dia orang yang bisa benar-benar membuat kamu tuh nyaman ya. Dan hal yang harus kamu lakukan saat ini adalah apa ya teman-teman ya? Ya bersyukur deh gitu, karena kamu dipertemukan dengan energi yang positif. Karena ada indikasi bahwasanya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, teman-teman, ya, itu adalah pilihan dari Tuhan yang dipertemukan kepadamu, ya. Mungkin inilah sebuah akhir dari penantian kesabaran kamu selama ini. Oke, next poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aries dalam pekan ini. Oke. Nah, aku punya tanggal 31, tanggal 2, tanggal 15, oke, tanggal 20, 27, 29,
Tanggal 22, tanggal 8, 21, tanggal 28, tanggal 17, dan tanggal 1. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.